Baik, untuk market review atau market news ya, saya akan tambahkan. Yang pertama selalu saya soroti dari kondisi mata uang Amerika, yaitu dolar Amerika, greenback. Dolar Amerika ini sebenarnya adalah stabil, ya. Stabil dalam arti masih bertahan di level penguatannya terhadap beberapa bank sentral, terhadap beberapa mata uang utama dunia seperti itu. Karena apa? Kita tahu yang pertama bahwa meskipun ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, ini menurut FedWatch ya, sudah mulai meningkat. Yang awalnya sekitar 60%, saat ini sudah sekitar 63,2% menurut FedWatch ya, seperti itu. Kenapa saya katakan tadi justru mendorong penguatan dolar Amerika? Karena apa? Kita tahu saat ini suku bunga Amerika yaitu tertinggi, yaitu 5,25% ya kan, dibandingkan dengan suku bunga bank sentral yang lainnya. Jadi meskipun Bank Sentral Amerika sudah memangkas tingkat suku bunganya, tetap masih lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank sentral lainnya. Ini yang mendorong penguatan dolar Amerika berada di level tertingginya. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY ya. Kemarin masih berada di level 104.40 ya. Kemarin perdagangan sempat turun ke level 104.20-an. Lalu pagi ini kembali stabil, dia berada di level 104.40 seperti itu. Ya. Karena apa? Wait and see. Para pelaku pasar tentang apa? Salah satu indikator tingkat inflasi Amerika yaitu Core PCE Price Index. Itu yang akan dirilis justru pada saat libur. Ya, di hari Jumat besok. Jumat Agung kalau saya tidak salah, ya, seperti itu. Dan tadi sudah diinformasikan oleh teman kalian, antisipasi. Ya. Karena apa? Ini market kan tutup nih. Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Jadi nggak usah kaget kalau Senin nanti dibukanya gap atau sangat volatile. Nanti kita bahas lebih detail potensinya akan kemana. Oke, itu untuk pergerakan atau potensi kondisi dari mata uang Amerika. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold, emas ya. Emas kalau kalian perhatikan, sejak awal pekan ini hingga semalam pergerakannya masih didominasi oleh tren bullish. Ya. Kemarin tertinggi berada di level 2197. Terendahannya berada di level 2173 kalau saya tidak salah, seperti itu. Tren kenaikan emas masih berlanjut di hari ini kalau saya prediksi. Secara teknikal sudah terbentuk yang namanya three shoulder up ya, di time frame daily maupun di time frame H4. Ini yang memberikan sinyal bahwa strong bullish masih akan mendominasi gold. Jadi saya prediksi all time high-nya yang saat ini terjadi atau terbentuk ya di level 2222, saya prediksi akan berhasil dijebol. Paling cepat nanti malam, paling lambat Senin. Akan kemana dia? Ke level 2230, itu paling kecil lagi 30. Tapi kalau hari Senin terjadi gap, ya akan ke level 2250 sampai dengan ke level 2300. Itu pergerakan gold. Ya. Karena kenapa? Secara time frame monthly, candle-nya masih sangat strong bullish. Seperti itu, ya. Jadi antisipasi. Teman-teman bisa menginformasikan prediksi ini ke nasabah kalian atau ke calon nasabah kalian seperti itu. Pak, kalau turun bagaimana, Pak? Oke. Kalau turun, dia tidak akan terlalu jauh. Ya, karena kenapa? Kita perhatikan level terendah yang pernah disentuh oleh gold sejak awal pekan itu berada di level 2163. Itu merupakan strong psikologisnya, strong supportnya dari sana. Jadi kalau seandainya level ke sana bisa berhasil ditembus, baru akan ada yang namanya perubahan tren seperti itu. Tapi kalau kita lihat belum ada menuju ke arah sana, ya seperti itu. Karena kenapa? Pergerakan gold turunnya terbatas, naik terus dia, ya itu pergerakan gold. Dari sisi fundamental nanti malam akan banyak sekali list data. Yang pertama dari final GDP Amerika diprediksi stabil ya, tidak berubah. Lalu ada juga data jobless claim atau unemployment claim. Lalu ada juga data pending home sales, ya seperti itu. Dan ini diprediksi seluruhnya rata-rata unchanged dan negatif untuk US dollar untuk apa? Pending home sales-nya seperti itu, ya. Nah, dari sisi fundamental ini semakin menunjuk bahwa gold masih berpotensi akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Ditambah lagi saham gold di Amerika ya ini meningkat dari sebelumnya 3,0%, sekarang meningkat menjadi 3,2% seperti itu ya. Oke, itu tuh pergerakan gold dari potensi teknikal dan dari sisi fundamentalnya dan peluang pergerakan akan kemana. Sekarang kita coba beralih ke
minyak ya. Minyak kemarin selama beberapa hari mengalami penurunan ya. Sekarang sudah mulai bergerak naik dia. Karena apa? Yang pertama adanya aksi beli. Yang kedua ya, cadangan minyak mentah Amerika kemarin sempat negatif ya. Jadi kalau seandainya cadangan minyak mentah Amerika negatif, pastinya pemerintah Amerika akan coba kembali mengisi kekurangan cadangan minyak mentah tersebut. Ini yang berpotensi bahwa permintaan bahan bakar global terutama dari Amerika akan meningkat seperti itu. Sementara pasokan masih terbatas. Karena apa? Yang tadi sering saya katakan ke teman-teman, adanya di Laut Houthi ya, di Laut Merah, ini ada Houthi terhadap beberapa armada yang membawa bahan bakar minyak, ini masih dilakukan. Meskipun di Timur Tengah atau di Middle East ya, antara Israel dan Palestina sudah sekitar hampir 80% menuju yang namanya kesepakatan gencatan senjata. Belum final ya, seperti itu. Tapi ini sinyal positif ya, seperti itu. Oke, jadi potensi untuk hari ini pergerakan minyak masih akan coba naik seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba beralih ke forex ya, major rate euro, pound sterling, Aussie yen ya. Untuk yen tadi sudah diinformasikan juga oleh teman kalian sudah menyentuh level terendahnya karena pelemahan yen ya, 151.900-an ya. Pernah saya informasikan ke teman-teman ini akan berpotensi ke level 153 sampai dengan 155 untuk pergerakan yen. Karena apa? Meskipun Bank Sentral Jepang sudah merubah suku bunganya, karena suku bunga berubah sejak tahun 2007. Suku bunga Jepang yang sebelumnya minus 0,10% berubah menjadi 0%. Jadi dinilai oleh para pelaku pasar tindakan dari Bank Sentral Jepang ini cukup terlambat. Jadi kurang agresif dia dinilai seperti itu. Ini yang semakin melemahkan Bank Sentral Jepang. Karena kita tahu sebelumnya kan Jepang dikhawatirkan masuk yang namanya resesi karena laporan GDP-nya selama 2 kuartal berturut-turut negatif seperti itu. Tapi sudah bisa terbantahkan dengan semakin solidnya ekonomi Jepang seperti itu ya. Oke. Yang tadi saya katakan, pelemahan mata uang yen masih akan berlanjut. Kalau kalian perhatikan sejak awal pekan hingga semalam pergerakan masih berada di range 151. Ya, 151.700, 151.00 ya. Sempat video aja selama satu pekan ini. Dan perlu kalian informasikan juga bahwa forex tetap buka ya. Untuk esok hari forex tetap buka. Yang lainnya tutup. Only forex tetap buka ya untuk di hari Jumat besok. Dari jam pagi ya, Pak? Yes. Dari normal ya kalau untuk di forex ya. Nanti untuk informasi saya akan share di grup. Oke. Lalu untuk Aussie. Aussie masih bergerak melemah dia ya. Karena apa? Yang pertama penguatan dolar Amerika berada di level stabilnya. Terus lalu yang kedua, sebelumnya ada pernyataan dari Ketua Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia yang mengatakan bahwa awalnya beliau ada indikasi untuk menaikkan tingkat suku bunganya di tahun ini. Namun terakhir pertemuannya justru prediksi tersebut terpatahkan. Dalam arti apa? Bahwa di tahun ini Bank Sentral Australia sudah tidak akan lagi menaikkan tingkat suku bunga. Ini yang menekan pergerakan Aussie. Ya, seperti itu. Untuk euro dan pound sterling. Keduanya ini cenderung bergerak sideways atau stabil. Karena apa? Fokus terhadap nanti malam final GDP-nya Amerika dan esok hari core PCE price index. Tapi kalau di sisi Asia dan sisi Eropa untuk pergerakan euro dan pound sterling akan coba menguat dia. Tapi penguatannya ada terbatas karena apa? Masih dibayangi dengan penguatan dolar Amerika ya, seperti itu. Oke. Lalu kita coba ke indeks saham. Indeks saham Amerika, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq ketiganya ini ditutup positif. Ya, karena apa? Kejadian yang sebelumnya kemarin saya informasikan bahwa adanya kapal membawa bahan bakar sembako dan yang lain-lainnya itu menabrak salah satu tiang yang di pelabuhan yang ada di Amerika, Baltimore nama jembatannya. Ini sudah mulai bisa dikendalikan seperti itu. Yang mendongkrak kenaikan bursa saham Wall Street. Dow Jones itu naik 1,2% ya. S&P ditutup naik 0,86% dan Nasdaq ditutup naik 0,26% seperti itu. Naiknya karena apa? Karena saham-saham teknologi, saham-saham properti dan saham-saham finansial ya. Namun pergerakan di hari ini untuk saham Wall Street ya, bursa Wall Street cenderung sideways. Karena apa? Final GDP dan esok malam kan libur seperti itu ya. Jadi terbatas. Oke. Lalu untuk di Nikkei dan Hang Seng, Nikkei sama halnya seperti yen. Dia masih akan coba membuat new all time high-nya. Ya, karena kenapa? Nikkei sudah pernah menyentuh level 40.900.
ya. Berpotensi, bahkan ada artikel yang pernah saya baca akan coba ke level 45.000 ya untuk pergerakan Nikkei. Karena apa? Yang tadi saya katakan, tindakan Bank Sentral Jepang dinilai terlambat ya. Oke. Untuk di Hang Seng berpotensi masih akan coba turun ya. Karena apa? Para pelaku pasar masih minim untuk aset beresiko. Jadi saat ini lebih comfort atau lebih nyaman para pelaku pasar lebih ke aset safe haven. Ya, saat ini yang menjadi pilihan adalah gold dan dolar Amerika, tapi primadonanya tetap ada di gold seperti itu ya. Oke. Itu tuh market review dan market news dari sisi teknikal dan dari sisi fundamental. Dan nanti malam kita akan kembali webinar plus live trading pada saat rilis data, jobless claim dan final GDP. Linknya seperti biasa juga saya akan share di grup. Oke, untuk market review saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.